Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Sartono, MPD, Guru Kimia SMA Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang kimia unsur pada unsur-unsur periode ketiga dan periode keempat untuk SMA MA kelas 12 MIPA. Unsur periode ketiga terdiri dari beberapa unsur. Di antaranya adalah unsur aluminium, merupakan unsur ketiga yang paling banyak di alam, terutama dalam bentuk bauksit. Aluminium larut dalam asam maupun basa. Logam aluminium diproduksi melalui proses elektrolisis aluminium oksida dengan menggunakan proses Hall. Senyawa aluminium yang penting adalah garam sulfat. Kita kenal dengan istilah tawas. Digunakan dalam industri kertas dan penjernihan air. Unsur periode kedua yang dominan adalah silikon. Merupakan unsur paling melimpah di alam. Terdapat dalam bentuk silika, SiO2, dan mineral silikat. Silikon dipakai untuk bahan semikonduktor. Adapun unsur nitrogen terdapat dalam jumlah terbanyak di atmosfer sebagai gas di atom. Gas nitrogen dapat membentuk senyawa dengan bilok mulai dari -3 sampai dengan +5. Senyawa amonia dan asam nitrat merupakan senyawa nitrogen yang paling penting. Digunakan untuk pupuk. Asam nitrat diperoleh melalui proses Ostwald. Oksigen dan belerang. Oksigen terdapat di atmosfer bumi sebagai gas di atom. Gas oksigen diperoleh melalui pencairan udara secara distilasi bertingkat. Gas oksigen digunakan untuk kelas logam, medis, pembakaran, dan sumber energi. Belerang terdapat sebagai belerang bebas dengan rumus kimia S8 dan senyawanya yang dikenal dengan ferit dan H2S. Belerang bebas ditambang melalui proses Frost. Biasanya ditambang di bekas gunung berapi yang masih aktif. Dipakai dalam industri asam sulfat melalui proses kontak. Unsur periode keempat. Unsur periode keempat sering disebut juga unsur-unsur transisi. Anggotanya adalah unsur-unsur yang berada pada blok D, suborbital D dalam tabel periodik unsur. Memiliki sifat fisika unsur-unsur transisi, periode keempat adalah mempunyai titik cair yang tinggi, daya hantar listrik yang baik, dan kekerasan yang sedang sampai tinggi. Sifat kimia unsur-unsur transisi adalah mempunyai berbagai macam bilangan oksidasi.
banyak senyawanya yang bersifat paramagnetik. Ion unsur transisi berwarna dan dapat membentuk senyawa kompleks. Mangan dan kromium. Biji mangan yang penting adalah pirolusit. Potensi mangan terdapat di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan Kepulauan Riau. Kromium berguna dalam penyempuhan besi dan vanadium digunakan sebagai bahan pembuatan baja. Unsur tembaga digunakan untuk membuat kabel. Titanium dan mangan berguna dalam industri pesawat terbang. Zinc atau seng berguna untuk melapisi besi dan baja agar tidak berkarat. Kromium diperoleh melalui ekstraksi bijinya. Pengolahan besi diperoleh dari mereduksi oksida besi dengan reduktor karbon dalam tanur tinggi dengan bahan dasar hematit, kokas, dan batu kapur. Adapun baja dibuat dengan tungku bessemer dengan bahan utama besi tuang. Titanium diperoleh dari bijinya dengan proses Kroll. Pengolahan besi membawa pengaruh negatif terhadap lingkungan, yaitu jika limbah pengolahannya masuk ke perairan. Hal ini menyebabkan penurunan kadar oksigen dalam air. Dampak negatif lainnya adalah penambangan tembaga yang membuang pasir sisa yang mengandung logam Cu ke perairan. Hal ini dapat membahayakan organisme di perairan tersebut. Demikianlah penyampaian tentang kimia unsur pada periode ketiga dan periode keempat. Selesai. Untuk selanjutnya kalian membaca modul kimia. Buku pelajaran kimia kelas 12. Kerjakan soal-soal latihannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.